Halo penikmat film, selamat datang kembali di Recap Movie. Oke, di kesempatan kali ini Recap Movie akan mengulas alur film yang menceritakan seorang pejuang yang membalas dendam demi keluarga dan rakyat yang tertindas oleh kebengisan seorang putra bangsawan kaya. Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, terima kasih ke kalian yang udah klik tombol like dan subscribe. Di awal film kita diperlihatkan seorang pejabat yang sedang berpesta di rumahnya. Para tamu yang datang satu persatu memberikan hadiah istimewa kepada pejabat tersebut. Terlihat seorang tamu memberikan gading gajah terbaik sebagai hadiahnya. Dan ada juga yang menghadiahkan sebuah teleskop untuknya. Pesta berlangsung meriah dan memperlihatkan betapa berkuasanya pejabat tersebut. Sementara di luar rumahnya keadaan terbalik tengah terjadi. Beberapa orang yang terlihat seperti rakyat jelata sedang meminta kebaikan hati pejabat tersebut untuk memberikan makanan untuk mereka. Scene kembali ke dalam rumah pejabat. Pejabat itu merasa senang karena mendapat hadiah yang sedemikian banyak. Dan ketika dia masuk ke kamarnya, seseorang tak dikenal sedang duduk dengan memakai sebuah topeng. Pejabat itu pun merasa ketakutan dan menyuruh pengawalnya untuk melindunginya. Tapi pengawal tersebut ternyata adalah teman orang yang memakai topeng tadi. Di luar, seorang wanita bernama Mahyang memberikan minuman pada seorang pengawal hingga dibuat mabuk karenanya. Di saat pengawal itu mabuk, Mahyang tiba-tiba memukul seorang pengawal itu dan mulai terjadi keributan di sana. Ternyata semua ini adalah rencana pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok organisasi yang bernama Kundo. Mereka melakukan ini pada seorang pejabat yang korup yang melakukan pemerasan terhadap rakyat kecil hingga melakukan bisnis ilegal. Maka dari itu kelompok Kundo ini melakukan pemberontakan dan mengambil semua makanan dan harta benda milik pejabat itu lalu membagikannya kepada rakyat miskin. Tak hanya itu, pejabat itu pun dieksekusi hukuman pancung atas semua kesalahannya. Para Kundo ini diibaratkan seperti Robin Hood mencuri dari orang kaya dan membagikan hartanya pada rakyat miskin. Sementara itu, scene berpindah pada seorang pemotong daging ternak bernama Dolmuci. Setiap hari dia bekerja memotong daging hewan dan mengantarkannya pada para bangsawan dan para pejabat. Suatu hari ia mengantarkan daging kepada seorang bangsawan yang kaya raya. Tiba-tiba seorang kepala pelayan di rumah bangsawan itu menawarkan suatu pekerjaan untuknya. Dia pun diajak untuk menemui anak dari bangsawan tersebut. Anak bangsawan kaya itu bernama Joyun. Joyun memberikan tawaran pekerjaan kepada Dolmuci, yaitu untuk membunuh seseorang. Targetnya adalah seorang perempuan dan dia tinggal di kuil sebuah gunung. Karena merasa dirinya hanya seorang pemotong daging rendahan dan tak kuasa menolak perintah dari seorang bangsawan, dia pun menyanggupi pekerjaan tersebut. Dan pada malam harinya, Dolmuci mulai melakukan tugasnya. Dia pergi ke kuil itu dan mengendap-endap memeriksa kamar-kamar yang ada dan mengintip ke dalam. Di sebuah kamar akhirnya dia melihat seorang wanita yang sedang tengah tertidur. Dengan perlahan dia membuka pintu dan masuk ke kamar itu. Dia pun langsung mengacukan pisaunya dan bersiap untuk membunuh wanita itu. Namun ada keraguan dalam dirinya sehingga dia hanya diam terpaku. Lalu wanita itu tiba-tiba terbangun. Dolmuci langsung panik dan kabur keluar. Di luar, seorang kepala kuil melihat Dolmuci dan menghentikannya. Kepala kuil itu menasihati Dolmuci, namun Dolmuci tak mau mendengarnya dan kemudian dia pergi. Sementara di rumah Dolmuci sudah menunggu kepala pelayan suruhan Joyun, menginginkan berita apakah wanita itu sudah dibunuh atau belum. Dolmuci bercerita kalau dia tak bisa membunuhnya dan mengembalikan uang yang sudah diberikan kepadanya. Joyun yang mendengar berita tersebut tak bisa menerimanya. Dia lalu mengutus kepala pelayan dan beberapa prajuritnya untuk menghabisi Dolmuci. Dolmuci yang tak tahu apa-apa tiba-tiba diserang oleh para prajurit suruhan Joyun. Ibu dan adiknya pun tak luput dipukuli oleh mereka. Mereka bertiga lalu disekap di sebuah gudang. Dolmuci melawan mereka tapi mereka malah membakar gudang itu. Para prajurit itu lalu mengunci Dolmuci dan keluarganya di dalam. Sementara api terus membesar dan seluruh gudang itu pun terbakar bersama dengan Dolmuci dan keluarganya. Esok harinya Dolmuci ternyata masih hidup, namun ibu dan adiknya sudah tewas terbakar. Melihat ibu dan adiknya yang tewas terbakar, amarahnya pun memuncak. Ia langsung pergi ke tempat bangsawan Joyun berada dan menantangnya.
Dolmuci tidak tahu Jo-hyun adalah seorang petarung handal. Bahkan dia mampu mengalahkan 10 orang prajurit dengan kekuatan dan skill bertarungnya. Dolmuci yang tak bisa bertarung kini dibuat bulan-bulanan oleh Jo-hyun, sampai para pengawal datang dan menangkap Dolmuci. Singkat cerita, malam harinya Dolmuci dibawa keluar untuk dieksekusi karena telah berani berulah melawan bangsawan Jo-hyun. Di tempat eksekusi terlihat sebuah lubang penuh dengan tubuh-tubuh bergelimpangan. Para Alguju pun bersiap untuk mengeksekusi Dolmuci. Tapi tiba-tiba dari belakang seseorang menyerang para Alguju tersebut. Dia adalah salah satu anggota Kundo dan mencoba menyelamatkan Dolmuci. Dolmuci pun diselamatkan dan dibawa ke tempat persembunyian para Kundo. Tempat persembunyian itu berada di antara dua gunung yang tersembunyi dari dunia luar. Di sana Dolmuci bertemu dengan para Kundo yang lain dan juga seorang guru yang ternyata adalah kepala kuil yang pernah ia temui tempo hari. Yang membuat Dolmuci semakin terkejut, di sana dia juga bertemu dengan wanita yang dulu Dolmuci akan bunuh. Ternyata wanita itu adalah salah satu selir bangsawan, yaitu ayahnya Jo-hyun, dan dia sedang mengandung anak laki-laki. Alasan Jo-hyun menyuruh Dolmuci untuk membunuh wanita tersebut karena dia tak ingin ada ahli waris lain yang akan menjadi saingannya. Ayah Jo-hyun sudah tua dan sakit-sakitan, dan jika dia meninggal tak ada ahli waris lain. Jo-hyun pun otomatis akan mewarisi semua kekayaan ayahnya. Tapi karena adanya selir ayahnya ini, Jo-hyun berencana untuk membunuhnya. Namun ternyata rencananya tak berhasil dan wanita itu kini di dalam perlindungan para Kundo. Dolmuci menerima tawaran masuk ke dalam kelompok Kundo karena dia dendam pada Jo-hyun yang telah membunuh ibu dan adiknya. Dan selama 2 tahun dia berlatih di sana untuk meningkatkan skill bertarungnya karena suatu hari nanti dia ingin membalas dendam. Sementara itu di tempat Jo-hyun, dia makin berulah. Dia berpura-pura meminjamkan padi untuk para rakyat miskin untuk digunakan bertani oleh mereka. Tapi ketika mereka tak bisa membayar, lahan pertanian mereka akan Jo-hyun rampas. Besarnya lahan pertanian yang Jo-hyun rampas tak sebanding dengan pinjaman yang diberikan kepada mereka. Jo-hyun pun sengaja membuat surat perjanjian yang berisi persetujuan kalau mereka tak bisa membayar, lahan mereka akan diberikan secara sukarela, bahkan rela menjadi budak Jo-hyun. Jo-hyun memanfaatkan kebutaan huruf mereka itu, sehingga walaupun mereka minta keadilan di pengadilan, mereka tetap kalah, bahkan ada beberapa yang dihukum. Kini Jo-hyun telah memiliki lahan pertanian yang luas dengan cara merampas dari rakyat kecil. Berita ini pun sampai ke telinga ayahnya Jo-hyun dan dia tak suka dengan perbuatan Jo-hyun tersebut. Suatu hari guru dan 2 orang dari Kundo melewati lahan pertanian itu dan bertemu dengan Jo-hyun. Melihat keadaan para rakyat yang menderita, mereka tidak tega dan mencoba berbicara baik dengan Jo-hyun. Tapi dengan sombongnya Jo-hyun berkata kalau jangan campuri urusan orang lain. Guru dan yang lainnya pun kembali ke tempat persembunyiannya dan langsung berdiskusi mencari cara agar para rakyat bisa bebas dari cengkraman Jo-hyun. Dolmuci yang kini sudah punya skill bertarung mengajukan diri untuk membunuh Jo-hyun sendirian. Namun mereka tak setuju karena Dolmuci melakukan itu hanya karena dendam pribadinya. Lalu setelah sekian lama berdiskusi, mereka pun menyusun rencana. Rencana mereka adalah mengirimkan beberapa orang untuk mengacau di daerah tempat tinggal Jo-hyun. Setelah itu beberapa anggota Kundo lainnya menyamar menjadi pengawal istana dan menawarkan diri untuk menjaga rumah Jo-hyun agar aman dari orang-orang yang mengacau tadi. Jo-hyun pun tertarik dengan hal itu dan dia mulai melihat seperti apakah prajurit istana yang akan melindungi rumahnya itu. Di sana Dolmuci menjadi salah satu yang menyamar. Ketika Dolmuci melihat Jo-hyun, dia sudah tidak tahan dan menggenggam erat pedangnya erat-erat. Namun karena teringat kalau ini bukan ajang pembalasan dendam, maka dia bisa menahan diri. Lalu ketika tengah malam tiba-tiba kepala pelayan mengetuk kamar Jo-hyun. Ketika pintu terbuka, ternyata Dolmuci ada di belakang kepala pelayan itu dan akhirnya bisa menghadapi Jo-hyun secara langsung. Perkelahian pun terjadi dan Dolmuci mulai mengeluarkan skill bertarungnya. Tapi Jo-hyun memang terlalu tangguh dan Dolmuci beberapa kali kewalahan menghadapi Jo-hyun. Ketika Jo-hyun lengah, Dolmuci kabur dari situ dan menaiki kuda.
Jo-yun berlari mengejar Dolmuci keluar dari kota dan terus melaju menjauhi rumahnya. Saat itulah rumah Jo-yun tak ada yang memimpin sehingga para kundo yang menyamar langsung menyerang para pengawal dan penjaga. Mereka langsung menaklukkan rumah bangsawan Jo-yun dan membagi-bagikan makanan dan hasil pertanian pada rakyat miskin. Tentu saja itu membuat para rakyat senang. Ternyata kaburnya Dolmuci adalah disengaja untuk membuat Jo-yun jauh dari rumah agar para kundo bisa membagi-bagikan makanan untuk para rakyat. Selain itu, Jo-yun pun terus digiring untuk memasuki perangkap hingga di suatu tempat para kundo sudah menunggu Jo-yun. Jo-yun pun masuk perangkap dan dikepung oleh para kundo. Di dalam keadaan terjebak, Jo-yun melihat anak panah melesat ke arahnya, tapi dia berhasil menghindar. Para kundo yang lain langsung menyerang Jo-yun, namun Jo-yun ini terlalu tangguh bagi mereka. Puluhan orang tak bisa menumbangkan Jo-yun, bahkan Dolmuci yang di sana ikut terluka dan segera dilarikan untuk diobati. Kini tinggallah Jo-yun dengan seorang kundo yang ahli bela diri, tapi Jo-yun masih tetap di atas angin dan kundo ini berhasil ditusuk dengan pedang Jo-yun. Sementara itu Dolmuci dibantu oleh Mayang, tiba di kota dan berkata kalau Jo-yun terlalu kuat dan mereka gagal membunuhnya. Sang guru berkata kalau dia ingin melihat ke sana, siapa tahu ada yang masih hidup dan bisa diobati. Ketika guru tiba di sana, Jo-yun muncul dari kejauhan dan tahu kalau semua ini ternyata ulah guru kepala kuil yang waktu itu pernah ia temui. Sang guru pun dibawa ke ruang bawah tanah dan disiksa. Jo-yun mencoba mengorek informasi keberadaan tempat persembunyian para kundo, tapi guru tak mau memberitahunya. Sementara itu, di luar para rakyat yang mengambil makanan pun ikut dihukum dan dibawa ke hadapan guru. Jo-yun bertanya sekali lagi pada guru di mana tempat persembunyian para kundo, tapi guru tetap diam. Dengan menggunakan cara lain, Jo-yun tiba-tiba membunuh para rakyat tak bersalah di hadapan guru dan berkata kalau dia akan terus membunuh mereka sampai guru mengatakan di mana tempat persembunyian tersebut. Sementara itu di tempat persembunyian, Dolmuci sedang diobati. Tiba-tiba dari atas sebuah panah api melesat ke arah pemukiman. Warga diikuti oleh panah-panah lain. Semua orang pun panik dan berlarian. Jo-yun dan para prajuritnya telah mengetahui tempat persembunyian itu dan langsung mengobrak-abrik tempat itu. Mayang yang sedang menggendong anak dari selir bangsawan berusaha melindunginya dengan menggendongnya di belakang dan ditutupi kain. Dia pun ikut dalam pertarungan dengan memanah para musuh, tapi musuh terlalu kuat dan Jo-yun pun melihat anak itu dan langsung paham bahwa anak itu adalah ahli waris saingannya. Dia pun mengambil anak itu dari Mayang lalu membawa anak itu bersamanya pulang ke rumah. Sementara itu Dolmuci datang terlambat melihat semua sudah mati dan tempatnya hancur. Dia pun langsung pergi ke tempat Jo-yun untuk membalas dendam. Di rumah Jo-yun, kepala pelayan melapor sesuatu kepada Jo-yun dan membuat Jo-yun panik. Ternyata anak yang dia bawa hilang. Dia pun mencari ke seluruh ruangan dan anak itu ternyata sedang digendong oleh ayah Jo-yun. Ayah Jo-yun kini mengetahui kalau ahli warisnya telah ditemukan. Hal ini membuat Jo-yun marah hingga dia mencekik ayahnya sendiri hingga ayahnya tewas. Sementara itu di luar sesuatu sedang terjadi. Dolmuci telah tiba di kota itu dan dengan menggunakan senapan mesin dia menembak semua prajurit yang ada di situ. Rakyat yang melihat itu terbakar semangatnya untuk ikut pemberontak sehingga kini Dolmuci dibantu para rakyat menghabisi semua prajurit yang ada di situ. Lalu mereka pergi mendatangi rumah Jo-yun. Di dalam rumah Jo-yun menggendong anak itu dan sepertinya dia tidak tega jika harus membunuhnya. Tak lama kemudian Dolmuci telah tiba di rumah Jo-yun. Jo-yun keluar sambil menggendong anak itu dan pertarungan antara Dolmuci dan Jo-yun pun dimulai. Sambil menggendong anak itu, Jo-yun menghadapi Dolmuci sendirian. Mereka terus bertarung sampai ke hutan bambu hingga pada suatu ketika Dolmuci mengayunkan pisaunya dan hampir mengenai anak tersebut. Tapi Jo-yun tiba-tiba menyelamatkan anak itu dari sabatan pisau Dolmuci dan berakibat lehernya terkena tebasan pisau. Lalu tiba-tiba dari arah belakang seseorang rakyat menusukkan tombak tepat ke arah Jo-yun dan begitulah kematian Jo-yun. Jo-yun tewas di tangan rakyatnya sendiri. Kini tirani Jo-yun telah berakhir, tak ada lagi bangsawan yang menindas. Rakyat pun telah terbebas dari cengkeraman Jo-yun dan film pun selesai. Oke guys, sebelum saya akhiri video ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe karena masih banyak lagi film-film yang akan kami rekap di channel ini. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.